Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Tapi kita isi waktu ya sobat RH sekalian, waktu untuk menganalisis satu berita ya soal menteri-menteri Jokowi dan tentu saja bagaimana nasib dari Menteri Nasdem. Ya, ini ada berita dari suara.com, sejumlah menteri bakal ditendang, Andika Perkasa berpotensi masuk kabinet usai pensiun. Pengamat, Jokowi marah, Nasdem dukung Anies ya. Luar biasa ya. Oke, coba kita bacakan. Suara Sumatera, Andika Perkasa berpotensi masuk kabinet Jokowi Ma'ruf Amin setelah meninggalkan kursi Panglima TNI. Jenderal bertubuh kekar itu akan memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin ya, mengatakan Andika mungkin saja ditarik jadi menteri. Hal itu merujuk pada perjalanan ex-Panglima TNI Marsikal Purnawirawan Hadi Cahyanto. Setelah pensiun pada November 2022, Hadi memang tidak langsung dipanggil Jokowi untuk menduduki kursi menteri. Dia ditugaskan untuk menjadi komandan Mandalika. Maksudnya Jokowi memerintahkan Hadi untuk menjadi komandan lapangan penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2022. Memang pada reshuffle sebelumnya Pak Hadi belum mendapatkan menteri. Dia ditugaskan khusus untuk ngurus Mandalika, tapi pada reshuffle berikutnya dia dapatlah kursi menteri, itu kata Ujang, dikutip dari suara.com. Ujang tidak menutup kemungkinan kalau Andika akan diperlakukan sama seperti Hadi ya. Momen perombakan kabinet atau reshuffle menjadi waktu yang dinanti untuk melihat apakah Jokowi bakal menarik Andika ke jajaran menteri. Kemudian ia juga melihat potensi lainnya di mana Andika disiapkan untuk mengisi kursi menteri yang diisi dari partai Nasdem. Seperti yang menjadi isu sebelumnya bahwa 3 menteri Nasdem akan direshuffle seraya adanya keputusan partai tersebut untuk mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Dasar pengetahuan yang sejalan dengan tupoksi menteri juga menurut Ujang tidak begitu diperhatikan oleh Jokowi. Semisal saja Hadi yang tidak memiliki latar belakang sosial pertahanan, namun diminta untuk menjadi Menteri ATR BPN. Mungkin saja karena hari ini kan kelihatannya Jokowi marah. Jokowi ke Nasdem itu sebal karena mencapreskan Anies ya. Kalau sudah marah kan biasanya orang Jawa begitu, bisa melakukan apapun termasuk bisa melakukan reshuffle. Sahabat era sekalian, luar biasa ya. Marahnya Presiden Jokowi, maka ujungnya adalah reshuffle ya. Reshuffle kabinet. Dan ini tetap menarik ya untuk kita lihat ke depannya apa yang akan dilakukan oleh Presiden Jokowi terhadap menteri dari Nasdem. Yang kedua, apakah Andika akan masuk jajaran atau tidak? Tentu ya, seorang Andika bukan tidak punya ambisi politik, dia punya ambisi politik. Karena dia juga disebut sebagai salah seorang calon presiden dari Partai Nasdem dan juga banyak yang menjagokannya untuk menjadi presiden atau minimal wakil presiden. Nah, apakah kemudian Jokowi akan berkenan untuk mengambil Andika sebagai barisan yang memperkuat dirinya atau tidak, nanti kita akan lihat. Yang jelas Andika adalah menantu dari Hendro Priyono dan kita tahu Hendro Priyono adalah loyalis pendukung Jokowi, bahkan bisa dikatakan sebagai senior ya, yang senior, lebih dari senior dari Luhut Panjaitan kalau tidak salah ya, Hendro Priyono. Karena itu Hendro merupakan sosok yang akan sangat berpengaruh terhadap masa depan politik Andika. Tapi persoalannya, apakah Taji Hendro masih kuat di dalam pemerintahan Presiden Jokowi atau tidak? Ketika mendorong atau mengantarkan Andika sebagai
Panglima TNI ya Taji itu masih terlihat kuat tentunya ya. Tapi soalnya adalah kalau seandainya reshuffle dilakukan sebenarnya tidak efektif lagi saudara sekalian. Hanya saja ya yang jelas kalau Jokowi marah dan sebel dengan Nasdem, maka ada 3 lowongan kursi, yaitu Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, yaitu Siti Nurbaya, Menkominfo, Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. Plate, dan satunya Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dan seperti tadi dikatakan, Jokowi sepertinya tidak peduli apakah portofolio itu cocok atau tidak dengan Andika ya. Ada kesan kalau dia bekas Panglima TNI atau bekas Kapolri sepertinya bisa ditempatkan di mana saja karena mereka memiliki jaringan. Andika hanya 1 tahun menjabat sebagai Panglima TNI, kita tidak tahu seberapa efektif jaringannya di TNI ya. Tetapi ya intinya adalah dia menjabat jabatan tertinggi ya. Tapi saudara sekalian, apakah this is the time untuk menendang Nasdem dari kabinet ya? Sebenarnya kan kalau kita lihat timingnya mungkin belum waktunya juga. Kenapa? Karena Anies Baswedan sendiri belum tentu bisa menjadi calon walaupun sudah dijagokan oleh Nasdem, karena sampai saat ini PKS dan Demokrat belum lagi menunjukkan komitmennya untuk mencalonkan Anies dalam pengertian bahwa mereka mau secara bersama-sama mendeklarasikan Anies. Sampai sekarang kan terbukti belum ada deklarasi itu. Sehingga secara teoritis Anies belum tentu bisa dicalonkan. Saya mengatakan ada 4 atau 5 cara untuk menjegal Anies kan kemarin. Pertama adalah menjadikan dia tersangka, Formula E, soal bukti dicari belakangan. Yang kedua adalah menarik kembali Nasdem ke pangkuan istana. Yang ketiga ya mengiming-imingi PKS jabatan wakil presiden dan dipasangkan dengan Prabowo dengan asumsi bahwa istana pun bisa mengendalikan Prabowo. Kemudian yang keempat, mengiming-imingi AHY jabatan wakil presiden dengan presidennya Ganjar Pranowo yang merupakan paket istana tentunya. Kemudian yang kelima, melarang partai lain untuk ikut dalam koalisi yang mencalonkan Anies Baswedan. Nah, itu kira-kira skenario-nya ya saudara sekalian. Tetapi sekali lagi, semua skenario itu sedang diupayakan dalam tanda kutip mungkin, sehingga belum relevan untuk menarik Nasdem dari kabinet. Artinya jangan menjadikan orang musuh terlebih dulu ketika yang tadinya dalam tanda kutip musuh atau oposisi belum ditarik ke dalam pangkuan. Karena kalau misalnya 3 itu solid, maka Anies akan melaju sebagai calon presiden. Itu perhitungan istananya kan begitu. Sehingga menurut saya this is not the time, kecuali kalau sebel banget. Kalau sebel banget ya barangkali karena menganggap bahwa Surya Paloh orang yang diberikan katakanlah sebuah kehormatan untuk masuk dalam pemerintahan dengan menteri dan lain sebagainya, kok mengusulkan Anies tanpa konsultasi istana, kira-kira begitu. Karena istana merasa bahwa siapapun yang bergerak harus seizin mereka. Nah, dari kacamata itu ya, maka Nasdem sudah melakukan pelanggaran yang dianggap luar biasa, yaitu dalam tanda kutip tidak sopan melakukan tindakan tetapi tidak kolonuan terlebih dahulu. Beda tentu dengan partai-partai lain ya, yang bahkan menyediakan diri untuk dalam tanda kutip diobok-obok istana. Jadi ketika misalnya ulang tahun Golkar, Presiden Jokowi memperingatkan agar mencalonkan atau memilih presiden tidak sembrono. Padahal sampai saat itu baru Partai Nasdem sendiri yang mendeklarasikan selain PSI. Tapi kan PSI tidak dihitung-hitung banget. Jadi dalam kacamata Jokowi, mencalonkan Anies itu adalah tindakan yang sembrono. itu yang jadi persoalan
membuat dia merasa marah dan jengkel tentunya ya. Oke, Sobat RH sekalian, coba kita iseng-iseng baca komentar Sobat RH terkait dengan ini ya. Dan saya pun juga iseng-iseng, mumpung di perjalanan agak macet sedikit, ya sudahlah kita isi dengan komentar ya. Ini asiknya kalau kita nge-YouTube, wherever we go, kita bisa ya membuat konten. Oke, Sobat RH sekalian, coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan isu ini ya. Isu bahwa Andika akan direkrut, sementara ini akan ditendang dari Nasdem ya. Kalau ditanyakan kepada Rocky Gerung mengatakan this is the time untuk berhenti ya, karena harus berani, jangan pengecut Nasdem. Tetapi saya membayangkan bahwa Nasdem tidak ingin konfrontasi di awal dengan Presiden Jokowi, karena itu mereka tidak mengambil upaya untuk katakanlah menarik menterinya, kecuali kalau ditendang. Nah, itu barangkali beda lagi soalnya ya saudara sekalian. Oke, Bang Refli, jika bisa cawapres yang mau maju dipertemukan dan adu gagasan dan ide, tapi bukan yang cuma janji doang. Mobil Bung Refli SMK bukan ya, bukan. Kemudian Andika mau diamankan, istana takut Andika dijadikan cawapres. Siapapun presidennya asal bukan dari kadrun, karena pendusta Tuhan berpotensi bahaya, apalagi ini kadrun-kadrun ya. Semoga Allah jadikan Anies Baswedan calon presiden dan aku mau memilih Anies. Kemudian di belakang siapa Bang? Itu di belakang namanya Jido ya, yaitu yang sering membantu saya kalau staff RH Channel, yang membantu kalau live streaming ya. Karena di mobil tidak mungkin kemudian dia di depan saya untuk megang handphone ini ya. Anies Andika yes ya. Pak Muldoko Menteri Pertanian, Pak Andika gantiin Pak Muldoko, Haritanu jadi Menkominfo. I don't know exactly, mungkin saja karena ada kepentingan juga untuk menarik Haritanu dalam kubu pemerintahan. Jadi saudara sekalian, yang membuat kita agak miris nantinya, sepertinya ya, prioritas Presiden Jokowi adalah bukan mencari sosok yang kira-kira bisa menyukseskan 2 tahun terakhir program pemerintahannya ya, tetapi prioritas utamanya adalah menambah barisan kekuatannya. Karena itu yang direkrut itu lebih pada bukan yang berbau zakon kabinet atau merit system, tetapi lebih pada untuk menambah barisan atau kekuatan, terutama endorsement terhadap ide-ide yang barangkali agak liar, 3 periode, perpanjangan masa jabatan, bahkan dekret presiden kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Bukan pada cara untuk menyelesaikan 10 tahun masa pemerintahan dengan smooth landing ini ya, atau barangkali juga menambah kekuatan bagi putra mahkota. Kita akan lihat ya bagaimana nanti politik ini diselesaikan oleh Presiden Jokowi. Apakah Presiden Jokowi akan muncul sebagai bapak bangsa atau hanya sekedar politician yang memang selalu berpikir bahwa bagaimana how to get the power ya, dengan cara yang bagaimana. Saudara sekalian, itu saja ya yang ingin saya sampaikan. Alhamdulillah perjalanan agak lancar ya. Pak Anies tetap istimewa ya. Oke, seharusnya partai tidak membebankan Anies dengan calon wakil presiden dari partai ya. Asik live sambil berkendara ya, begitulah. Kita bisa memanfaatkan waktu, dan mudah-mudahan sobat era sekalian tidak
terganggu ya dengan live cara begini. Karena saya live itu sukanya ya kan, kalau saya bersemangat ya saya mau live. Tapi kalau sudah mau tidur ya tidur saja. Kita tidak ada paksaan yang luar biasa. Itu saja sobat sekalian. Oke, sehat selalu Bung ya. Terima kasih. Anies Ahy pasangan ideal bukan petugas partai. Oke, kemudian Bung Refli kan negara ini jasa nggak penting, kompetensi dan lain sebagainya. Calon presiden harus lebih 2 calon biar tidak ada rekayasa jauh-jauh hari ya. Saya juga berpikir begitu ya, harus lebih 2 calon agar kemudian tidak mudah terjadi hal-hal yang ada rekayasa dan lain sebagainya. Itu saja sahabat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.